Pemirsa, berjumpa kembali dalam program Infokus Informasi Khusus. Bersama saya, Syafiah Karimah, akan menemani Anda dalam acara yang digelar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang yang bekerja sama dengan Kantor Bea dan Cukai Malang. Kali ini saya berada di Hotel The Grand Palace, di mana hari ini akan diadakan sosialisasi tentang penggunaan, pemantauan dan juga evaluasi dana bagi hasil cukai, hasil tembakau atau DBHCT. Dan akan dihadiri oleh Kepala Satpol PP Malang, yakni Heru Mulyono, dan juga Polresta Malang, Kejaksaan Malang, Camat Sukun, dan juga Lurah se-Kecamatan Sukun. Dan juga dihadiri oleh peserta dari perwakilan perusahaan rokok gandum, Karang Taruna, serta para pelaku usaha dan juga lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Sukun. Seperti apa jalannya sosialisasi DBHCT kali ini? Mari kita ikuti bersama. Pemirsa, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang bekerja sama dengan Kantor Bea dan Cukai Malang menggelar sosialisasi ketentuan bidang cukai dan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCT di Hotel The Grand Palace pada Senin 14 November 2022. Sosialisasi ini merupakan putaran yang keempat dan terfokus untuk wilayah Kecamatan Sukun. Hal itu dikarenakan terdapat dua pabrik rokok besar di Kecamatan Sukun, yakni di Bentul dan Gandung. Sosialisasi di BHCT kali ini membahas mengenai peran Kejaksaan, Polri, dan Bea Cukai dalam pengawasan peredaran tembakau. Selain itu, peserta yang hadir juga diajarkan secara langsung bagaimana cara membedakan rokok legal dan ilegal, serta bagaimana tata cara melaporkannya apabila menemukan adanya peredaran rokok ilegal. Dihadiri oleh Kepala Satpol PP Malang, Polresta Malang, Kejaksaan Malang, Bea Cukai Kota Malang, Camat Sukun, dan aparat Lurah se-Kecamatan Sukun. Selain itu, peserta yang hadir dalam sosialisasi ini meliputi Karang Taruna, kader kesehatan, lembaga pemberdayaan kesehatan masyarakat, perwakilan pengusaha rokok gandum, serta para pelaku usaha yang berada di wilayah Kecamatan Sukun. Pemirsa, sosialisasi di BHCT diawali dengan laporan kegiatan sosialisasi yang disampaikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, Karliono Esos MSI. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 garis PMK 07/2021 tentang penggunaan, pemantauan, evaluasi dana bagi hasil cukai, hasil tembakau. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 PMK 07/2022 tentang rincian dana bagi hasil cukai, hasil tembakau menurut daerah provinsi kabupaten kota tahun 2022. 4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 906/2114/SC tentang hasil inventarisasi dan pemetaan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait DAK tahun anggaran 2022, DBHCT tahun 2022, usulan Kemendikbud, Ristek, dan Kemenkes. Tujuan pelaksanaan kegiatan meningkatkan pengetahuan dan informasi terkait ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan aparatur pemerintah di Kota Malang. Ibu Bapak hadirin yang saya hormati, kegiatan pada hari ini diikuti sebanyak 150 orang peserta. Yang pertama, Kepala Perangkat Daerah Pengampu DBHCT. 2. Camat Sukun. 3. Lurah se-Kecamatan Sukun. 4. Karang Taruna Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Sukun. 5. Unsur kelompok informasi masyarakat atau KIM atau anggota lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan dan PMK di wilayah Kecamatan Sukun. 6. Unsur perwakilan dari perusahaan rokok gandum.
7. Pelaku usaha di wilayah Kecamatan Sukun. Adapun narasumber 1. Dari Polres Malang Kota, 2. Dari Kejaksaan Negeri Kota Malang, 3. Dari Kantor Bea Cukai TMJ Malang. Metode pelaksanaan: penyampaian materi dari para narasumber, kedua diskusi dan tanya jawab. Tempat dan waktu: sosialisasi dilaksanakan pada hari ini tanggal 14 November tahun 2022, tempat di Hotel The Grand Village Kota Malang. Sosialisasi dilanjutkan dengan sambutan Kasat Pol PP Kota Malang Heru Mulyono yang menyampaikan bahwa pelayanan dan pengawasan bea cukai berperan sangat penting agar dapat membedakan ciri-ciri rokok legal dan ilegal dan bagaimana prosedur pelaporannya. Pasalnya masih banyak ditemukan rokok ilegal yang tidak terdaftar di Bea dan Cukai Kota Malang saat dilakukan penyidakan. Bahkan dari operasi sidak yang dilakukan hingga pertanggal 30 November 2022, ditemukan 13 juta batang rokok dalam 183 kali operasi penyidakan. Rokok itu bisa dikendalikan, ya, dikendalikan. Karena ada dua sisi yang harus kita pahami terkait dengan rokok. Ya. Jadi rokok itu yang bisa kita lakukan bukan kita hapuskan, tapi dikendalikan peredarannya sesuai dengan ketentuan yang ada. Cukai rokok itu di samping menjadi pendapatan negara, juga bagian dari pengendalian, terutama dari sisi kesehatan. Pemirsa, dana bagi hasil yang diperoleh dari hasil cukai hasil tembakau sebesar 36 miliar rupiah pada periode 2021, di mana 50% dari dana tersebut digunakan untuk kesejahteraan masyarakat berupa dana bantuan langsung, pelatihan untuk para buruh pabrik rokok yang di PHK, serta pelatihan dan bantuan peralatan kepada masyarakat yang ingin bekerja di pabrik rokok. Sedangkan 40% lainnya digunakan untuk membayar jaminan kesehatan nasional Kota Malang sebesar 22 miliar rupiah. Sehingga peredaran rokok perlu diawasi dengan regulasi ketat agar pendapatan pemerintah juga dapat maksimal. Tetapi penindakan ada di Bea Cukai, karena PPNS-nya PPNS khusus ya, begitu ya. Jadi PPNS-nya Satpol PP ini hanya pendamping dari PPNS-nya dari Bea Cukai. Ya, ini yang perlu kami sampaikan di forum ini. Jadi saya sampaikan bukan berarti rokok harus dihapuskan, tidak, tapi dikendalikan. Nah, kemudian dari dana bagi hasil, ya, hasil tembakau atau di BHJAT untuk di wilayah Kota Malang, saya sampaikan kepada jenengan semuanya, untuk tahun ini pagu nasional awalnya 36 miliar. Tetapi setelah PAK ada tambahan pagu, kemudian silpa tahun kemarin tahun 2021 menjadi 51 miliar lebih. Penggunaan bagaimana nanti akan disampaikan. Dan pada kesempatan ini untuk tahun depan sudah ada indikatif, insya Allah para perangkat daerah sudah siap-siap tahun depan pagu awalnya 56 miliar. Ya, terbagi di mana-mana nanti akan disampaikan, tapi secara garis besar saya sampaikan, mohon izin Bapak Ibu semuanya, 50% dari alokasi dana bagi hasil untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, kesejahteraan masyarakat itu apa? Satu, ya, untuk bantuan langsung kepada masyarakat terdampak terkait dengan rokok ini. Nanti akan dikelola oleh dinas sosial. Ini ada Mbak Luki di sana. Ada dinas sosial. Kemudian ada pelatihan untuk para buruh pabrik rokok yang kena PHK. Nanti Dinasker PTSP yang akan melakukan pelatihan. Kemudian ada pelatihan yang ingin menjadi buruh pabrik. Sementara ini Mensewu, misalnya masyarakat sekitar kelurahan, nanti sekitar pabrik rokok Gandul, kemudian di kelurahan Bangkrajan atau kelurahan Denomo yang kepengen menjadi buruh pabrik, monggo daftar ke Dinasker PTSP.
untuk dilatih bagaimana cara produksinya. Nah, setelah nanti ya dilatih produksinya, nanti akan diberikan bantuan peralatan dari dinas Perindakop. Perindakop tahu dari dinas berapa ini maksudnya. Nah, tahun Arab berapa? 9 miliar yang saya. 9 miliar udah pakai. Itu seperti itu. Nah, itu di sana. Nah, jadi 50% alokasi dari dana bagi hasil cukai itu kembali ke masyarakat. Nah, berupa tadi dana masyarakat. Kemudian 40%-nya untuk kesehatan, untuk JKN. Ya, tahun ini sekitar 20 miliar tahun ini. Tahun depan 22 miliar untuk JKN, untuk jaminan kesehatan nasional. Jadi seperti yang disampaikan Bapak Wali Kota Malang, ya, diharapkan tidak ada warga Kota Malang yang tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan. Sebagai trainingnya dibayarkan bersumber dari dana bagi hasil cukai ini, Pak. Pengendalian terkait dengan peredaran rokok, terutama rokok-rokok ilegal yang tidak memiliki cukai, memiliki ketentuan yang ada. Sekali lagi, itu semua dalam rangka pengendalian menjaga kesehatan masyarakat. Karena itu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi ketentuan cukai untuk wilayah Kecamatan Sukun dapat dilanjutkan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Pada hari ini, hari Senin tanggal 14 November, ini putaran yang keempat ya. Kita melakukan sosialisasi terkait dengan ketentuan cukai, khususnya berkaitan dengan cukai tembakau ya, cukai rokok. Ini untuk wilayah Kecamatan Sukun. Ya, Kecamatan Sukun ini merupakan putaran yang keempat. Nah, kemudian untuk materinya sama, kita sampaikan perannya kejaksaan seperti apa, perannya kepolisian seperti apa. Kemudian lebih teknis nanti ke teman-teman dari kantor cukai, jadi pelayanan dan pengawasan cukai untuk wilayah Kota Malang ini yang paling utama, karena di situ lebih teknis bagaimana mengenali rokok yang ilegal seperti apa, kemudian tata caranya pelaporan seperti apa, nanti di sana itu dilakukan. Pemirsa, sesi penyampaian materi pertama mengenai peran Polri dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana cukai ilegal di Kota Malang disampaikan oleh Ibda Aji Lukmansyah SH, perwakilan Polresta Malang Kota. Peredaran rokok ilegal di tahun 2021 masih sangat tinggi, berada di angka 3 hingga 4%. Saat pandemi, tren rokok ilegal menjadi sangat tinggi. Hal itu disebabkan oleh kemampuan ekonomi masyarakat yang juga melemah, sehingga mereka lebih memilih membeli rokok dengan harga yang murah. Nah, di sini kita Polri diberikan peran di dalam penindakan ini terhadap pelanggaran penggunaan barang kena cukai ilegal. Itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Pada pasal 76 ayat 1 ayat 2 telah dijelaskan secara ekspresif di situ. Dalam ayat pertama, dalam melaksanakan tugas berdasarkan undang-undang ini, pejabat bea cukai dapat meminta bantuan kepada kepolisian, tentara atau TNI dan atau instansi lainnya, dalam hal ini Satpol PP maupun dan sebagainya. Yang ayat kedua, di sini atas permintaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1, Polri dan tentara dan atau instansi lainnya berkewajiban untuk memenuhi. Nah, di sini dalam peran pokok Polri terhadap
kegiatan yang dilakukan oleh Bea Cukai di sini sebagai kita Polri sebagai Korwas. Nah, di sini kan Bea Cukai maupun Satpol PP ini adalah selaku PPNS yang diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan atau upaya hukum pada instansi tertentu. Ini tidak semua pegawai yang bisa menjadi PPNS ini. Itu pegawai yang sudah dimandati sebagai PPNS itu adalah orang yang sudah mendapatkan pendidikan atau keilmuan terkait proses pendidikan. Nah, disinilah Polri berperan, karena PPNS itu adalah kepanjangan tangan daripada kepolisian untuk melakukan upaya hukum terhadap suatu pelanggaran yang mana di dalam instansi itu ada suatu peraturan atau undang-undang tertentu. Dalam hal ini seperti Bea Cukai ini diberikan kewenangan secara khusus oleh undang-undang untuk melakukan suatu tindakan atau upaya hukum terhadap pelaku-pelaku yang tidak mentaati daripada aturan hukum yang ada di Indonesia. Di sini daripada aturan kewenangan daripada penyidik ini sudah diatur di dalam pasal 63 Undang-Undang 11 tahun 95 tentang cukai, yang mana di situ ayat 1 telah jelas menyebutkan pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktur Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik, sehingga dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara pidana melakukan tindakan pidana di bidang cukai. Kemudian ayat 2-nya inilah kewajiban atau kewenangan daripada penyidik pegawai negeri sipil, dalam hal ini Bea Cukai. Ini jelas di situ disebutkan ada beberapa hal yang sangat konkret yang makanya diberikan kewenangan khusus untuk Bea Cukai untuk melakukan upaya hukum. Aspek hukum inilah yang mengatur daripada kepolisian di dalam hal untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan atau upaya hukum yang dilakukan oleh PPNS itu sendiri, yaitu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 81 tentang KUHP. Di situ pasal 6 itu penyidik itu tidak Polri saja, namun PPNS itu sudah disebutkan di dalam pasal 6. Kemudian pasal 7 ayat 2 itu PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum, yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, dan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Nah, di pasal 7 ini juga sudah jelas bahwa kepolisian adalah tugasnya adalah mengawasi daripada tindakan atau upaya hukum yang dilakukan oleh PPNS. Pasal 107 ayat 1 untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada PPNS dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. Jadi sehingga yang dimaksudkan di dalam pasal 107 ayat 1, apabila penyidik PPNS mendapatkan kesulitan atau butuh
bantuan terkait masalah proses penyidikan, maka disinilah peran daripada kepolisian itu akan memberikan bantuan kepada PPNS. PPNS dengan Polri ini pun sebenarnya tidak ada bedanya. Semuanya ini adanya penegakan hukum, yang dimana penegakan hukum kalau di Satpol PP adalah penegakan perda, kalau di Bea Cukai Imigrasi itu ada undang-undang tertentu yang harus dijalankan. Di situ juga ada terdapat penyidik PPNS. Ini pun juga merupakan suatu yang diberikan oleh undang-undang untuk pegawai, tidak seluruh pegawai, tapi pegawai yang diberikan kewenangan untuk melakukan suatu proses penyidikan. Nah, kemudian nanti berkaitan dengan cukai, mungkin di sini bisa diperlihatkan saja, nanti bisa dijelaskan oleh dari Bea Cukai sendiri, akan lebih jelas dan gamblang berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan cukai, barang yang kena cukai, kemudian barang-barang apa saja yang tidak dikenakan cukai, itu akan dikupas tuntas dari Bea Cukai, sehingga kita jadi tahu apa yang menjadi ranah Bea Cukai untuk melakukan suatu proses penyidikan. Dan Satpol PP di sini pun juga melakukan pendampingan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh PPNS yang lain, sehingga bisa berjalan dengan sinergitas seperti yang diharapkan kita semuanya. Pemirsa, untuk memberantas peredaran rokok ilegal, peran kejaksaan sangat penting terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana cukai ilegal di Kota Malang. Oleh karena itulah, materi berikutnya disampaikan oleh Siana, perwakilan Kejaksaan Negeri Kota Malang. Beberapa temuan melalui laporan peredaran rokok ilegal sangat meresahkan. Meskipun awalnya bukan dari Kecamatan Sukun, namun Satpol PP menemukan ribuan batang rokok ilegal dalam operasi penyidakan yang dilakukan beberapa waktu lalu. Dan terdapat sejumlah 183 kali penindakan per 31 Oktober 2022 dan berhasil menyita 13 juta ribu batang rokok ilegal. Dalam Undang-Undang Cukai sendiri, mulai ada di dalam pasal 29 sampai pasal 39 ayat 2, itu di dalamnya hanya menguraikan bagaimana efek dari pelanggaran kejahatan cukai yang hanya bersifat sanksi administrasi. Ya, itu di dalam pasal 29 hanya bersifat sanksi administrasi sampai dengan pasal 39. Tindak pidana cukai akan dimulai dari pada saat pasal 50 ini tanpa izin melakukan usaha atau pengeluaran barang cukai dari tempatnya itu, pasal 53 pemalsuan dokumen. Dari semua tindak pidana cukai untuk hukumannya minimal itu 1 tahun dan tidak ada bulanan. Minimal 1 tahun dan ada maksimalnya juga 6 tahun. Kemudian ada juga denda. Denda ini paling sedikit menurut pasal 52 ini paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak itu 10 kali nilai cukai dan harus dibayar. Nah, jika dia tidak bisa membayar
denda, maka dia akan menambah hukuman lagi kurungan. Minimal itu kalau menurut aturannya ada tabelnya, kami ada 6 bulan, maksimal 6 bulan. Nah, ini di dalam pasal 54 menjual barang kena cukai yang tidak dikemas atau dilunasi cukai. Semua tadi kalau kita teliti mulai dari 1 tahun minimalnya itu, kemudian pasal 55 1 tahun dan paling lama 8 tahun memasukkan pita cukai, terus kemudian memiliki barang kena cukai hasil pidana. Ini pasal-pasal yang akan kami terapkan jika ada penyidik yang mengirimkan berkas kepada kami dan ketika sudah disidang dia bisa lebih terbukti kepada pasal yang mana, tetap kami akan dakwakan. Kemudian barang yang hasil ketika dia dipergunakan untuk cukai, dalam arti dia mempergunakan mobil ini untuk mengangkut barang kena cukai, maka kami akan merampas untuk negara. Dalam arti akan mengembalikan kerugian negara dengan barang rampasan tersebut ya akan dilelang. Walaupun itu mobil, mungkin mobil pinjaman atau mobil persewaan, jika dia bisa membuktikan bahwa itu adalah mobil dari mungkin dari persewaan, silakan. Tapi jika tidak bisa membuktikan, maka kami akan rampas untuk negara. Jumlah perkara sekarang yang telah kami tangani tahun 2021 itu 1 perkara, barang kena cukainya itu 2.160.000 dan kerugiannya sangat fantastis 1,134 M, 2024 perkara, dan rokoknya 868, kerugiannya 370. Pemirsa, materi terakhir dalam sosialisasi di BHJT kali ini ialah mengenai penerapan ketentuan peraturan dan kebijakan terkait barang kena cukai ilegal di Kota Malang oleh Putri Satria Indaryati, perwakilan Bea dan Cukai tipe Madya Cukai Kota Malang. Banyaknya rokok ilegal yang beredar di masyarakat dapat membahayakan kesehatan karena tidak diketahui perbandingan kandungan tar dan nikotin. Selain itu juga dapat mempengaruhi iklim perindustrian rokok, khususnya pabrik-pabrik rokok yang berada di golongan 3. Selain itu juga, sumber tembakau merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Sehingga dengan adanya rokok ilegal ini, membuat pendapatan negara tidak maksimal. Ini adalah pajak tidak langsung, merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung di mana nantinya akan memberikan akan ada feedback lagi ke masyarakat namun tidak secara langsung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai karakteristik atau sifat yang ditetapkan dalam undang-undang. Untuk cukai ini ada sifat dan karakteristiknya. Apa itu sifat dan karakteristiknya? Ada 4 sifat dan karakteristiknya. Yang pertama, konsumsinya perlu dikendalikan. Yang kedua, peredarannya perlu diawasi. Yang ketiga, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Dan yang terakhir, karena ada 3 sebab itu, maka pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara. Next. Nah, berikut ini adalah secara terperinci di Indonesia dikenakan cukai terhadap 3 jenis barang sebagai berikut. Yang pertama, hasil tembakau. Untuk jenis-jenisnya hasil tembakau ini ada SKM, SPM, sigaret kretek mesin, sigaret putih mesin, SKT, sigaret kretek tangan, ada juga tis, ada juga kelembar, ada klobot, dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Jenis yang kedua adalah etil alkohol. Ini juga merupakan barang kena cukai. Dan yang terakhir adalah minuman mengandung etil alkohol atau miras atau minum. Untuk miras ini digolongkan menjadi 3 jenis berdasarkan kadar alkoholnya, di mana golongan A yang memiliki kadar alkohol kurang dari 5%, golongan B 5-20%, dan golongan C yang memiliki kadar alkohol lebih dari 20%. Sebagai pajak, tentunya cukai ini harus dilunasi. Nah, ini ada 2 jenis cara pelunasan cukai. Yang pertama adalah dengan pembayaran, di mana pembayaran ini perusahaannya langsung membayar atas pembebanan cukainya. Untuk
dan minuman mengandung etil alkohol golongan A atau dengan kadar kurang dari 5%. Yang kedua adalah pelekatan pita cukai. Kalau bapak-bapak sekalian masih apa sih pita cukai? Pita cukai ini biasanya kita nyebutnya bandrol rokok. Terus jadi bapak-bapak yang perokok, nah ini ada bandrolnya rokok boten. Nah itu adalah pita cukai. Untuk pelekatan pita cukai ini digunakan untuk melunasi hasil tembakau MRTA golongan B dan golongan C. Bapak dan Ibu sekalian, untuk cukai ini ternyata tidak hanya dikenakan di Indonesia saja, tetapi di negara seluruh dunia ini ada yang namanya pemungutan cukai, dan bukan hanya dibebankan kepada barang saja. Seperti yang kita lihat, ini adalah salah satu contoh pengenaan cukai di negara ASEAN. Nah ini seperti yang kita lihat, Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengenaan cukai paling sedikit, hanya di dua produk di sini, ditambah MMEA, ditambah EA, dan yang paling banyak ketika pembuatan Bapak Ibu terlalu kecil gitu. Nah ini seperti yang kita lihat, ini ada di nomor 2 Thailand, ini bahkan jasa juga dikenakan cukai. Di sini ada jasa klub malam, diskotik itu kena cukai, ada juga jasa telepon dikenakan cukai, dan juga ada perjudi juga dikenakan cukai. Dengan adanya kenaikan cukai, harga rokoknya cukai itu dinaikkan, maka berdasarkan penelitian bisa menyelamatkan hingga 2,5 juta hidup perokok Indonesia. Jadi dengan adanya cukai, perokok juga ternyata menurun. Di tahun 2018 pun juga dilakukan penelitian bahwa adanya kenaikan rokok pada tahun 1999 sampai 2015 dapat mengurangi konsumsi rokok sebesar 4 sampai dengan 13%. Oleh karena itu, pemerintah juga mulai mengkaji pengenaan cukai kepada barang-barang yang masuk ke 4 karakteristik atau 4 sifat yang sudah saya sebutkan tadi. Yaitu yang pertama adalah plastik. Kira-kira barang-barang kita ini sudah sebagian besar adalah terbuat dari plastik. Oleh karena itu, butuh ratusan tahun sampah-sampah plastik itu harus dapat terurai, sehingga kedepannya plastik juga akan dikenakan cukai. Dan juga pemerintah juga mulai mengkaji pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan. Kenapa? Karena ternyata minuman yang ada pemanisnya di dalam kemasan itu mengandung gula yang cukup tinggi. Gula yang cukup tinggi ini gimana? Ya sebenarnya manusia itu hanya membutuhkan 4 sendok makan saja gula di setiap harinya. Itu sudah termasuk mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu hanya cukup 4 sendok makan saja. Apa yang terjadi ketika kita kelebihan gula? Maka obesitas, penyakit diabetes, dan lain sebagainya akan datang. Oleh karena itu, pemerintah juga mulai mengkaji untuk pengenaan cukai pada minuman berpemanis. Salah satu tugas kami tadi kan revenue collector, kami menghimpun penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai. Pada tahun 2022 ini kami dibebankan penerimaan, ditargetkan penerimaan sebesar 21,07 triliun. Di mana sampai dengan 31 Oktober kemarin kami sudah berhasil mengumpulkan sebesar 16,66 triliun. Dan dari 16,66 triliun ini, sekitar 98% ini berasal dari cukai hasil tembakau. Berikut ini adalah grafik penerimaan bea cukai Malang dari tahun ke tahun, cenderung meningkat tetapi menurun di tahun 2020 dan 2021 karena adanya pandemi. Mohon doanya Bapak Ibu, di tahun ini kami juga bisa memenuhi target sebesar 21,6 triliun. DBHCHT itu apa sih? DBHCHT itu istilahnya kayak cashback, kayak SHU-nya koperasi. Kalau SHU kan sisa ya, sisa hasil usaha. Kalau DBHCHT ini memang pemerintah mengalokasikan 2% penerimaan cukai untuk dikembalikan lagi kepada pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan kegiatan lain-lainnya. Nah, ini prioritas penggunaannya adalah yang pertama 5%
50% untuk kesejahteraan masyarakat, 10% bidang penegakan hukum. Bapak Ibu duduk di sini sekalian mengikuti sosialisasi ini menggunakan dana yang 10% ini. Dan 40% ini di bidang kesehatan. Tahun lalu untuk kesehatan ini banyak pembangunan dan renovasi puskesmas yang dilakukan. Ini besaran DBHJKT tahun 2022. Data ini Kota Malang 36 miliar. Tadi disampaikan Bapak Kasat 51 miliar itu ditambah dengan sisa tahun kemarinnya. Untuk yang tahun 2022 ini hanya 36 miliar saja. Kenapa sih kita harus memberantas rokok ilegal? Rokok ilegal itu secara singkatnya itu menurunkan penerimaan yang harusnya jadi jalan di depan rumah Bapak Ibu sekalian, yang harusnya bisa beli vaksin, bisa bangun jembatan, ini nggak bisa ada duitnya, nggak jadi balik ke Bapak Ibu sekalian karena adanya rokok-rokok ilegal, rokok-rokok nakal ini. Mari kita kenalan dengan rokok ilegal sekarang. Rokok ilegal adalah rokok impor atau produksi dalam negeri yang berada di peredaran dan disiapkan untuk penjualan eceran tetapi tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi di sini ada rokok yang belum membayar cukai. Ada 4 jenis rokok ilegal. Yang pertama adalah rokok polos atau tanpa pita cukai. Tadi Bapak Kasatpol juga sudah menjelaskan rokok putihan, rokok polos. Nah ini biasanya contohnya seperti ini. Buatan-buatan bandrolnya Bapak Ibu. Ini mungkin bisa lihat. Nah ini belum dilunasi cukainya. Nah ini harusnya masuk ke negara, ini tidak disetorkan. Yang kedua, ada pita cukainya, ada bandrolnya, tapi bandrolnya palsu. Ini ada pabrik-pabrik yang sengaja untuk memalsukan pita cukainya, ngeprint sendiri, terus dilekati. Monggo. Ini bisa dilihat. Dan yang ketiga ada pita cukainya, tapi pita cukainya bekas. Nah ini ada modus yang agak unik Bapak Ibu. Jadi ada penjual eceran yang ditawari oleh sales-sales untuk merentek bandrolnya dan dibeli oleh sales itu. Gitu. Nah kenapa direntek? Nah nanti akan ditempelkan kembali ke rokok-rokok yang baru. Dan yang ketiga adalah pita cukai yang berbeda. Bapak-bapak yang merokok monggo bisa dikeluarkan. Untuk yang berbeda ini berbeda apa? Ada yang berbeda yaitu salah personalisasi dan salah pembentukan. Untuk salah personalisasi, yang pertama pabrik rokok A dilengkapkan ke pabrik rokok B. Yang salah pembentukan harusnya dia filter SKM, tapi bentuknya ini KN atau SKT. Isinya 20 tetapi ditempelkan pita cukai yang isi 12. Ini Bapak ada yang bawa rokok. Ini ada pita cukai palsu nih, bisa langsung dibedakan. Ada yang bawa Pak sebelah sini? Kan Pak yang asli sama yang palsu ketinggalan membuatan. Iya. Kalau yang palsu seperti kertas perintilan biasa. Kalau yang asli itu ada autogram. Siap, terima kasih Pak. Tepuk tangan buat Bapak. Oh, tepuk tangan buat Mas siapa? Edwin, tepuk tangan buat Mas Edwin. Jadi karena Mas Edwin ini kalau yang palsu ini adalah dia kelihatan triplinan, terus hologramnya juga nggak ada ya Mas ya. Di sini cuma biasa aja. Jadi cara membedakannya yang pertama, kertasnya itu pasti kalau yang asli pasti cetakannya jelas tajam. Karena pita cukai ini diterbitkan oleh perusahaan yang sama dengan perusahaan yang mencetak uang kita. Jadi sebenarnya dengan cara mendeteksi uang juga sama. Dilihat, diraba dan karena ini nggak bisa dilawang ya Bapak Ibu. Nah ini kenapa kita harus melakukan pengawasan di bidang cukai? Ya kita akan meminimalisir peredaran rokok-rokok ilegal. Jadi ya kami maunya yang mengkonsumsinya ini adalah orang-orang yang cukup umur, yang sudah bertanggung jawab, sudah cakap hukum, bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dan fungsi pengawasan yang kedua adalah terciptanya iklim usaha atau industri yang kondusif. Bapak Ibu sekalian, kalau ada rokok ilegal beredarnya semakin banyak, yang dirugikan sebagian besar adalah
pabrik rokok kecil, di mana pabrik rokok kecil ini malah pabrik-pabrik yang menyerap tenaga kerja paling banyak. Berdasarkan data ini di 2017 ada sekitar 158.000 buruh pabrik rokok golongan 3 atau pabrik kecil. Kalau rokok ini beredar, rokok ilegal ini semakin tinggi, maka Bapak Ibu buruh-buruh pabrik yang 158.000 ini terancam PHK, terancam tidak memiliki pekerjaan. Nah itu juga maksud kami untuk melakukan pengawasan di bidang cukai. Dan yang terakhir, tentunya pengawasan cukai ini untuk mengamankan penerimaan negara agar kita bisa bangun jembatan, bangun rumah sakit, vaksin gratis, ada JKN dan lain sebagainya. Next. Sampai dengan tanggal 31 Oktober kemarin, Bea Cukai Malang sudah melakukan penindakan sebesar 183 kali. Salah satu minggu kemarin, kami Bea Cukai Malang bekerja sama dengan Satpol PP Kota Malang berhasil menyita rokok sekitar berapa nih Pak? Ada yang tahu? Berapa Mas? Oh iya, oh bukan, ini totalnya. Jadi minggu kemarin itu kami bekerja sama dengan Satpol PP Kota Malang dan berhasil menyita sebanyak kurang lebih totalnya sekitar 60.000 batang dengan perkiraan kerugian negara sebesar 35 juta rupiah. Begitu. Dan untuk selama 1 tahun sampai bulan Oktober kemarin itu hasil penindakannya itu 13 juta batang rokok, di mana potensi kerugian negaranya sekitar 8,3 miliar. Penyampaian sosialisasi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh peserta dengan harapan memperoleh kejelasan pentingnya dan cara memberantas rokok ilegal. Apabila kita ke luar negeri, itu berapa jumlah yang bisa dibawa atau bisa keluar dari Indonesia? Itu yang pertama. Yang kedua, apabila ada tamu luar negeri yang masuk ke Indonesia bawa rokok, itu sanksinya apa dan boleh atau tidak? Itu terima kasih. Untuk rokok, jadi ada yang namanya barang bawaan penumpang Pak. Jadi yang pertama untuk uang tunai itu dibatasi. Untuk HT ini sigaret maksimal 200 batang. Jadi untuk sekitar 200 batang maka diperbolehkan. Untuk kelebihannya itu akan dimusnahkan di tempat. Jadi diperbolehkan untuk membawa masuk atau keluar untuk barang hasil tembakau yang tentunya sudah dilunasi kewajiban cukainya. Kalau yang tamu dari luar negeri rokok itu? Oke, itu 200 batang Pak. Kalau supaya keluar maka masuk ke negara lain itu mengikuti aturan dari masing-masing negaranya. Mas Ahmad menambahkan? Jadi jika Bapak datang dari luar negeri masuk ke Indonesia itu kan ada dua cara, dengan naik pesawat itu sebagai barang-barang penumpang atau mengirim rokok lewat paket dari luar negeri. Nah itu batasannya berbeda Pak. Kalau untuk barang-barang penumpang, untuk rokok itu maksimal tadi sudah disampaikan Mbak Putri itu 200 batang. 200 batang itu sekitar mungkin bisa 2 slop. 2 slop masih oke lah, nggak apa-apa. Itu nanti kalau misalnya lebih atau kurangnya sedikit masih kita toleransi. Kemudian kalau untuk barang kiriman itu maksimal hanya 40 batang. Itu yang untuk sigaret atau rokok biasa. Kalau untuk misalnya cerutu itu beda lagi Mbak. Mungkin karena ini terkait aturan saya akan bacakan biar saya juga nggak salah. Jadi rokok tadi maksimal 200 batang. Ini untuk barang bawaan penumpang dulu ya, yang dari pesawat. Kemudian cerutu maksimal 25 batang. Tis tembakau iris itu maksimal 100 gram per orang. Dan MMA atau minuman alkohol kan karena salah satu termasuk yang barang kena cukai maksimal hanya bawa 1 liter. Seperti itu. Kalau mau dibawa ke luar negeri, betul kata Mbak Putri tadi Pak, Bapak harus riset dulu nih. Tiap negara kan aturannya beda
beda-beda. Misalnya nanti ke Jepang boleh bawa berapa liter, ke Singapura berapa liter, itu beda-beda Pak. Jadi itu kembali ke orangnya masing-masing, harus mencari tahu aturannya. Misalnya mengetahui ya mungkin menjual, menyimpan, tadi sudah sampaikan untuk nomor kontaknya, tapi bagaimana mekanismenya, apa sebut nama atau sebut warungnya dan sebagainya, ini boleh petunjuk juga. Yang kedua, ini memang setelah kami memahami materi tadi itu, memang kalau rokok ilegal ini nggak diatasi, kayaknya memang sangat luar biasa dampaknya Pak. Oleh itu mungkin sinergitas yang ada mungkin dari polisian, kejaksaan dan bea cukai perlu satu sinergitas yang baik agar memang benar-benar rokok ilegal ini bisa dikebur. Mungkin perlu ada semacam roadmap bagi sinergitas lembaga penegakan hukum ini, mohon untuk dicari solusinya. Jadi untuk mekanisme pelaporannya kepada kami, jadi untuk pelaporannya monggo bisa datang langsung ke kantor bea cukai, terus atau kalau enggak bisa lewat WhatsApp tadi di nomor 0811 373 kali 876. Nanti disampaikan saja identitasnya siapa, informasi yang akan disampaikan seperti apa. Misalnya saya Ibu X dari Kecamatan Y gitu. Saya menjumpai 2 rumah dari rumah saya itu ada yang menjual rokok jenis ini, rokok ilegal putihan gitu. Biasanya yang berada di masyarakat Polosan. Nah, begitu saja Pak. Untuk itu informasi yang disampaikan kepada kami jamin kerahasiaan baik identitas, alamat dan segala macam. Dan nanti yang akan turun langsung ke lapangan adalah kami, Bea Cukai. Kami tidak akan melibatkan pelapor. Pemirsa, cara tepat memberantas rokok ilegal ialah bahwa produsen harus berada di bawah pengawasan Bea Cukai dan melaporkan usaha ke Bea Cukai. Untuk pelaku usaha tidak menjual rokok ilegal, begitu juga dengan jasa pengiriman tidak melakukan pengiriman ilegal, dan juga sebagai konsumen untuk tidak mengkonsumsi rokok ilegal. Diharapkan masyarakat mampu bekerja sama dengan pemerintah untuk melaporkan apabila menemui proses jual beli atau peredaran rokok ilegal dan akan mendapatkan insentif menarik dari Bea dan Cukai. Kenapa rokok ilegal harus diminimalisir? Karena ini yang pertama itu merugikan masyarakat sekali, karena tidak diketahui kandungan rokok ilegal ini tab dan nikotinnya berapa. Selain itu juga merugikan dari iklimnya perindustrian rokok sendiri. Yang dirugikan adalah pabrik-pabrik rokok di golongan kecil ya, golongan 3. Selain itu juga tentunya dengan adanya peredaran rokok ilegal ini, penerimaan negara ini nggak bisa maksimal. Dari para pesertanya kami harapkan informasinya tidak berhenti sampai dengan di sini aja. Kami harapkan para peserta ini dapat membantu kami untuk mengontrol rokok ilegal, meminimalisir peredarannya, dan juga ikut serta untuk memberitahu tetangga, teman, dan rekannya untuk tidak mengkonsumsi rokok ilegal, tidak menjual rokok ilegal. Sosialisasi ketentuan bidang cukai dan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau khususnya di wilayah Kota Malang telah kita saksikan bersama. Tentunya kita semua berharap agar masyarakat khususnya Malang dapat membedakan rokok legal dan ilegal serta dapat melaporkannya kepada pihak yang berwenang apabila menemukan adanya praktik jual beli atau peredaran rokok ilegal di masyarakat. Demikian Infokus kali ini, saya Syafiah Karimah bersama dengan tim yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di Infokus selanjutnya.